minta tolong yang tidak berkepentingan di mute dulu supaya tidak mengganggu kawan-kawannya. Ya, silakan yang tidak berkepentingan terkait dengan ini mohon di mute dulu supaya tidak mengganggu kawan-kawannya. Baik. Mohon informasi Pak, saya barusan bisa masuk. Ini sudah dari tadi Pak. Belum. Barusan Bu, nggak usah khawatir Bu. Oke, ya udah. Terima kasih Pak. Terlambat. Oke, ya, terima kasih. Baru mulai ya. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau profil BPS itu ada 10% bobotnya 9 butir ini. Kemudian yang mungkin ada ya betul. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga bahwa kriteria itu ada 73 butir bobotnya 85. 85 itu didistribusikan Bapak Ibu. Untuk kriteria 1-2 itu 7,5% bobot penilaiannya. Kemudian untuk kriteria 3-5 itu 15,5%. 6-8 29%. Kemudian yang kriteria 9 33%. Nah, sehingga 85 totalnya 85%. Nah, ini distribusinya kayak begini. Kemudian baru yang C itu 5%. Nah, itu yang mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan tadi. Terus kemudian yang ini juga perlu bahwa kita kan menggunakan skenario PP EPP ya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk diskusikan PP EPP itu kayak apa nanti. Kita untuk diskusi kelompok bagian 1 PP EPP yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu persepsikan kayak apa, nanti kita diskusikan ya. Minta tolong nanti kita banyak berdiskusi di sana. Kemudian yang ini, jadi skema pembuatan itu banyak menggunakan acuan yang ini kebijakan, terus pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Ini yang paling banyak, sehingga semua yang ini membuatnya seperti ini. Jadi setiap kriteria ada kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ini semua penjelasannya, pengisiannya seperti itu. Nanti di masing-masing ada perbagian juga penjelasannya kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Nah, itu mungkin yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Kemudian visi misi tadi dijelaskan Bapak Ibu kaitannya dengan prodinya Bapak Ibu. Visi keilmuan. Jadi dulu itu yang ditekan prodi itu menekankan visi keilmuan. Jadi beda dengan visinya UPPS dan universitas, itu bukan visi keilmuan tapi visi kaitannya dengan kelembagaan. Kalau ini visi keilmuan. Tapi visi keilmuan juga tidak bisa lepas sama sekali dengan visinya UPPS dan PT, tetap ada kaitannya. Tapi yang ditekankan adalah visi keilmuan. Nah, nanti Bu Rus akan menjelaskan kalau di ekonomi itu cocoknya kayak apa visi keilmuan itu. Ya. Jadi yang sangat penting. Kemudian nanti kita berdiskusi juga, Bapak Ibu coba di lembaganya masing-masing, mungkin kalau visi UPPS kayak apa, PT kayak apa, kalau keilmuannya Bapak Ibu kayak apa, nanti kita diskusikan bersama, kita soroti bersama, nanti kita beri waktu Bapak Ibu untuk menuliskan visinya lembaga, visinya perguruan tinggi, dan visinya program studi, begitu. Nah, nanti tata pamong dan sebagainya ini Bapak Ibu sudah hal biasa, bagaimana pimpinan pengelolaan lembaga itu gimana, pengelolaan prodi gimana, terus kerjasamanya gimana, itu diberikan di sini. Ini saya pikir ada masalah, sudah biasa. Tapi nanti yang kita diskusikan adalah kepemimpinan kaitannya dengan operasional, organisasi, dan publik kayak apa nanti. Ini yang harus kita diskusikan supaya Bapak Ibu nanti ketika masih LED itu sesuai ya. Ini yang penting. Nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Rus kalau kepemimpinan itu kira-kira kayak apa yang ideal ya, karena beliau yang paham terkait dengan kepemimpinan ya, karena sering menjadi pemimpin gitu. Ya, nah, SDM dan seterusnya saya pikir Bapak Ibu ini tadi sudah dijelaskan semua, hanya
betul kita ulang, kita diskusikan ke sana saja nanti yang penting. Kemudian kurikulum, ya kurikulum ini terkait dengan harus jelas kurikulumnya, kelengkapannya, koherensi, kemutakhiran, kemampuan mengembangkan potensi mahasiswa, itu nampak usun kurikulum, usun kaitannya pendidikan ini kan harus ada kebijakan, lagi senang, kemudian ada RPS-nya sesuai dengan karakteristik, dengan profilnya dan seterusnya, nanti semua tergambar di pendidikan ini. Karena itu kami nanti sangat mengharapkan dari Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama-sama kira-kira bagaimana untuk menuliskan LED terkait dengan ini. Yang penting. Kemudian yang terkait dan juga ada kebijakan, selalu kebijakan, terus riset group roadmap-nya ada enggak, nah ini. Kemudian produktivitasnya di TPS ini ya, ini soalnya seringkali ada kesalahan itu yang seharusnya isinya di TPS yang diisi UPPS. Sebaliknya yang harusnya UPPS diisi di TPS itu seringkali ada keliruan. Kemudian yang berikutnya adalah pelibatan mahasiswa dalam penelitian. Kalau penelitiannya banyak sekali tapi dilakukan dosen sendiri, nah itu tidak berdampak ke mahasiswa. Itu juga nanti akan jelek. Ya, Bapak Ibu, ini yang PKM juga demikian. PKM ini ada kebijakan apa enggak? Kalau ada kebijakan, kebijakannya seperti apa? Mengacu pada kebijakan pemerintah, kemudian diturunkan ke sampai perguruan tinggi, ke UPPS, kemudian prakteknya nanti di dosen kayak apa, di prodi kayak apa, nah itu yang diukur. Itu produktivitas PKM dari dosen ditambah dengan pelibatan mahasiswa. Jadi kenapa tuh semuanya kudu pelibatan mahasiswa? Karena kita akan berbasis punya mahasiswa itu di kampus dioptimalkan, enggak, diberdayakan enggak untuk pengembangan dirinya. Itu orientasinya ke sana. Nah, kemudian yang banyak dinilai nanti nilai besar yang ini Bapak Ibu luaran capaian Tridharma ini banyak ini. Nah, kenapa? Karena basisnya output outcome kita ini. Jadi mulainya dari kebijakan ada enggak. Jadi gimana buat kebijakan luaran itu kayak apa, target kayak apa, tercapainya kayak apa. Nah, itu ditulis di sini. Kemudian IPK rata-rata lulusan dan seterusnya, rata-rata masa studi, ketepatan kelulusan tepat waktu, dan seterusnya sampai produk-produk dari dosen dan mahasiswa. Ingat, ini produknya adalah dosen dan mahasiswa, dosen bersama mahasiswa. Nah, ini yang penting. Ini Bapak Ibu sudah biasa menuliskan semua terkait dengan terkait dengan luaran ini. Jadi sudah biasa menuliskan, karena itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Nah, nanti kita diskusikan output kegiatan penelitian bahwa produk hasil penelitian itu masyarakat itu kayak apa tuh sebenarnya. Ya. Kalau meternya pengabdosian tersebut, gitu ya, itu kita diskusikan. Di banyak hal yang nanti kita diskusikan. Berikutnya monggo Bu Rus, akan dilanjutkan oleh Bu Rus. Monggo Bu Rus, saya stop dulu. Ya, saya stop dulu. Slide 20 sekarang. 20 sekarang. Pengantar sudah. Sudah tadi. Pengantar sudah. Apanya? Pengantar ini sudah belum ya? Oh gitu, nggak apa-apa, jenengan nggak bisa apa kayak dia. Oh jadi di kamar toh?
Nah, di sini aja Bu, saya Bu. Ya, gini. Kok berhenti? Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Ini yang mau di-share oleh Bruce. Ya, sabar, sabar dulu. Sehat selalu Pak Panji. Oh, alhamdulillah sehat Pak Muhtar Ahmad. Ya, BPG ya. BPG. Oh, BPG ya, ketemu lagi, ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya, di mana-mana ketemu ini. Siap, Pak. Iya, iya, iya. Oke, Pak Muhtar. Ya, monggo, Bruce. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Ada sedikit. Sekarang apa ini terdengar nggak ya? Belum ya? Terdengar dah Bapak Ibu? Suaranya Bruce. Terdengar Belum, Pak, ya? terdengar. Sudah? Terdengar Bapak, terdengar. Terdengar? Iya, Oh, sudah terdengar ya. Suaranya sudah. Bruce. Oh, sudah ya. Makasih, makasih. Sudah terdengar Bruce. Ya. Oke. Sudah terdengar. Dilantik hanya ada satu. Masalah ini sedikit. Terdengar enggak Bapak Ibu suaranya Bruce? Halo Bapak Ibu. Mana? Putus, Pak. Belum, Nah, Pak. Tidak suaranya terdengar, Pak. Tidak suaranya terdengar, Pak. Bruce? Ya. Tidak terdengar Bapak. Tidak terdengar, Pak. Tidak, Pak. terdengar. Putus, Pak Panji, tidak jelas. Sebentar. Sekarang terdengar nggak? Halo? Enggak terdengar ya? Coba diulang Udah Bapak. masuk ya. Suaranya Bruce yang menjelaskan tadi terdengar enggak?
Coba diulang, Iya, Pak. Burus. Maaf. Iya, Burus. Halo, Burus, coba. Halo, halo. Iya, Bentar. terdengar, Bapak. Terdengar, terdengar. Terdengar. Iya tadi. Oh, terdengarnya saya tadi lewat komputer saya, tidak terdengar lewatnya Burus. Berarti gitu. Dan jenengan dengan Suara Pak Banji jelas. Ibu Kalau Rosnya suara saya jelas. jelas ya. Suaranya Burus Jelas, tadi ya. jelas, Bentar ya, Pak. dari tadi ya. Sebentar. Ada kesalahan teknis apa ya kira-kira ya? Bentar. Jangan dulu suaranya enggak termute ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita cek dulu. Terus termute enggak ini? Mute kok. Oh, termute. Ya sudah. Ketemu penyakitnya termute. Terasa. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang terdengar ya? Iya, Ya, bisa. Bu. Iya, Sudah. Ampun, bisa. Roh. sekarang terdengar Iya, ya? Ibu. Iya. Ya, baik. Saya di lingkup IPS dan ekonomi, ya. Saya di lingkup IPS dan ekonomi. Sekarang sudah apa? Sudah terdengar. Terdengar. Ini Bapak Ibu sekalian, kita akan ternyata tadi masih di mute kok ya sampai kapanpun juga tidak akan terdengar di situ gitu ya. Jadi di Lamdik ini dengan apa ini yang Ban PT kemarin perbedaannya bahwa untuk Lamdik hanya ada 2 ya. Jadi hanya ada Excel dan LED. Hanya ada Excel dan LED. Jadi tidak ada LKPS menyatu di LED. Itu ya. Nah, tadi saya juga dengar bagaimana kalau itu habis. Kalau memang habis kemudian saat ini ya masih tetap di Ban PT. Ya. Masih tetap di Ban PT. Ini akan Dia tetap di link yang sama. Sudah ada izin operasional dan SK dari Menteri. Itu breakout room. Ya. Jadi misalnya akreditasi ini Agustus ya. Maka Harus submit di situ adalah Februari. Ya Ban PT. Bu, maaf Bu, suaranya banyak tumpuk-tumpuk Bu. Gimana? Rekor. Mungkin Bapak Ibu yang tidak berkepentingan mohon di-mute dulu. Tidak berkepentingan di mute Bu. Yudi, di mute ya, Pak Yudi. Pak Modar, Pak Riza, Ini buat mohon komputer di-mute dulu. bukan Pak Riza, sorry. Pak Modar, mohon di-mute dulu ya. Pak Uniro, Pak Ekonomi ya. Pak Ekonomi Uniro di-mute dulu ya. Ya. Pak Yudi mohon di mute, Pak Yudi. Oh, Pak Yudi lah namanya. Pak Ekonomi. Pak Dimo dari Pak. Pak. Ya, bisa dari sini Bu, karena tidak bos. Harus dari bos. Ya, karena terpusat. Iya, monggo lanjutkan lagi dulu. Caranya ikut apron yang harus. Saya kan hanya mendampingi penjamu dan saya Hendrik. Pak Muhtar. Halo Pak Muhtar Ahmad, bisa di-mute dulu. Sesudah rekor itu ada namanya breakout room. Artinya memang dia sudah bisa dari sana. Bagaimana Belum ada tiang. Prof Rus, bagaimana Prof Rus? Ya. Apa yang dilakukan ini? Pak Muhtar bisa Ekonomi. bisa. Halo. Sudah? Siapa yang Ya. siap? Di mute ya Pak Muhtar. Pak Muhtar Ahmad. Siap. Ya, sudah. Aman. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, inilah kalau daring. Jadi daring itu cirinya mesti ada yang masuk, suara-suara masuk itu. Yang penting bukan orang bertengkar terus suaranya masuk. Nah itu yang nanti ketahuan kawannya nanti kalau bertengkar, itu yang penting itu. Saya lanjutkan dulu karena tadi Burus ini kebetulan baterainya mau habis, masih ngambil charger. Jadi Bapak Ibu ini kan perwakilan di perguruan tinggi yang nanti
semuanya kan diminta untuk menyusun LED untuk akreditasi. Bahan-bahan itu ada semua, sudah di di webnya Labdik sudah ada, Bapak Ibu bisa akses semua. Nanti kalau kita membaca itu semua nanti akan jelas saya harus berbuat apa dalam menyusun ini. Kalau harus menyusunnya mulai dari awal 3 tadi yang kita sebutkan tadi itu, profil, kemudian kriteria, profilnya harus apa saja, mengikuti itu saja semua sudah clear. Tapi ingat, dalam menyusun itu mesti harus melihat panduan penilaian. Jadi kita dua-duanya dilihat, yang isinya LED juga penilaiannya. Kalau pengen dapat baik, mesti dilihat yang skornya 4, dilihat. Ya, lihat skor 4. Oh, skor 4 kriterianya begini, maka Bapak Ibu buatnya itu. Tapi kalau memang faktanya tidak ada di kampus itu, turun di bawahnya. Sampai mana yang memungkinkan ada benda. Ini kebetulan sekarang kan tidak ada nilai 0. Adanya ya 4, 3, 2, 1. Jadi penskorannya kan 4, 3, 2, 1. Ya, 4, 3, 2, 1. Terus kemudian yang membedakan lagi tidak ada prasyarat seperti yang di ban PT. Kalau ban PT ada prasyarat. Untuk memperoleh ini, maka ini harus seperti ini tuh di ban PT ke sana. Kalau ini tidak ada prasyaratnya ke sana. Itu kemarin mikirnya supaya tidak menjerat Bapak Ibu malahan, supaya nanti Bapak Ibu lebih aman di kampusnya itu, maka prasyarat itu tidak dimunculkan lagi. Nah ini beberapa hal yang penting. Terus kemudian juga Bapak Ibu, karena ada 3 macam profil, kriteria, dan analisis, dan kriteria ini yang paling banyak, dan beberapa hal yang biasanya ada kesalahan, itu yang mungkin perlu nanti kita diskusikan. Karena itu coba kita awali dari yang pertama, diskusi yang pertama dulu. PPWP saya share ya Bapak Ibu. Nanti pikirkan kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika mendiskusikan BPEPP ini di kampusnya masing-masing, di prodinya masing-masing, ya, prodinya masing-masing. Coba dipikirkan waktunya kira-kira 5 menit atau 6 menit. Nanti coba Bapak Ibu membuat ulasan contoh PPEPP, ya, PPP yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, bagaimana penetapan standarnya, ya, kemudian pelaksanaannya, evaluasinya, pengendaliannya, terus peningkatan standarnya, kan maunya dibuat secara siklus, dan itu semakin meningkat. Tidak hanya siklus saja, tapi siklus yang meningkat. Siklus yang meningkat. Jadi kalau ada P, ayo meningkat, semakin meninggi gini ya. Jadi kalau ada mulai ditetapkan standarnya, dilaksanakan, dievaluasi, kemudian berikutnya dilaksanakan, ya, pengendalian, terus ditingkatkan, ya, ditingkatkan standarnya itu, terus nanti dari standar dilaksanakan lagi, dievaluasi, terus ini dilakukan sehingga meningkat terus, itu yang diharapkan. Ya. Untuk silakan coba ya. Coba dipikirkan Bapak Ibu, saya beri waktu kira-kira 6 menit untuk memikirkan ini. Ya, untuk yang pertama contoh yang ini terkait dengan kegiatan perkuliahan. Bapak, suaranya unmute ini Pak, tidak dengar.
Gimana Bapak Ibu? Sudahkah punya contoh? Siapa yang beri contoh? Siapa yang mau berpendapat? Oh ya, silakan. Silakan dari N Metro. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ya. Silakan. Dengan stop sih wis. Kita itu sing 9 peniban PT itu bukan perkuliahan. Nah, ini khusus perkuliahan. Gitu, gitu. Nampak. Ini bener. Sing standar sangat bener ini. Ya. Jaminan mutu ya. Ya. Oh. Ya.
Jawaban sih. Oh, aku tak tambah. Jawaban sih aku tak tambah. Ya, baik. Pak Metro. Pak Metro namanya Pak siapa tadi ya? Pak Tubagus. Ya, Pak Tubagus. Pak Tubagus, ini kan yang di Ban PT dulu gini ya, pendidikan gitu ya. Sekarang kalau khusus pada perkuliahan, kira-kira yang mana dari standar itu? Penetapan standar yang ditulis Bapak itu kalau di perkuliahan kira-kira yang mana? Memang ada pendidikan, terus kemudian ada yang dikhususkan pada perkuliahan. Kalau perkuliahan kira-kira yang bagian mana yang disebut sebagai penetapan standar, standarnya itu perkuliahan. Ya. Terus pelaksanaannya kayak apa? Gitu ya. Gitu. Ini kalau punyanya Pak Tubagus ini kira-kira yang mana yang disebut sebagai standar, penetapan standar terkait dengan perkuliahan? Kira-kira mana Pak? G. Sudah ada atau belum kira-kira? G. Nah, yang fokus pada perkuliahan kira-kira yang mana? Ya, ini kan jadi umum tetap ada, tapi kan ada juga memuat yang khusus terkait dengan penetapan standar perkuliahan. Itu kan SK dosennya ya. Kalau oke SK dosen boleh itu dimasukkan, terus kemudian penetapan jadi penetapan untuk mengampu mata kuliah itu misalnya gitu itu boleh. Terus kira-kira proses perkuliahannya kayak apa? Nah, itu proses perkuliahannya kayak apa? Kalau standarnya untuk proses perkuliahan, itu kan? Kalau yang dikaitkan ke sana kan itu. Ya, tadi sudah ada belum punya Bapak tadi di standarnya? Standar, ya, standar proses perkuliahan. Standar mutu pendidikan, di dalamnya apa isinya? Lihat dulu nanti isinya ada enggak standar terkait perkuliahan. Perkuliahan itu kan sekedar memberikan ceramah saja, tapi mungkin ada proyek dan seterusnya. Itu kan bisa menjadi standar perkuliahan yang dilakukan di IAIN itu, ya. Misalnya, jadi ada standarnya terkait dengan kuliahan. Kuliahan itu prosesnya itu perlu adanya interaksi dosen dengan mahasiswa, ada pemberian proyek, terus kemudian orientasinya apa, dosennya menjelaskan orientasi ke kebutuhan masa depan dan seterusnya itu Pak. Itu kan bisa dibuatkan standarnya kan Pak nanti. Standar proses perkuliahan seperti itu gitu ya. Nanti gitu. Untuk teknisnya yang kalau ekonomi kayak apa, Bulus yang akan menjelaskan itu. Kalau ekonomi itu kayak apa ya, kira-kira gitu ya. Jadi, monggo Bulus menjelaskan. Atau yang lain pun ada pendapat silakan. Yang lain yang ini kan Pak Radris tadi kan sedang menjelaskan. Pak Tubagus. Yang lain pun ada yang berpendapat terkait dengan ini, monggo. Ada yang berpendapat terkait dengan apa yang saya Pak Tubagus. Jadi seperti yang dijelaskan tadi siang itu Bapak Ibu, termasuk nanti ke depan apa AL-nya kalau di Lampik ini, termasuk melihat bagaimana Bapak Ibu membelajarkan kan. Bapak Ibu mengajar itu kayak apa sebenarnya, itu kan dilihat ada observasinya, apakah Bapak Ibu melakukan pembelajaran dengan strategi yang cocok dengan karakteristik mata kuliah itu, terus kemudian apakah mata kuliah itu nanti bisa memberikan kepada mahasiswa secara optimal dan seterusnya, kan terlihat di sana. Makanya proses ini penting untuk distandarisasi oleh LPTK, itu ya, oleh Mabos, itu ya, Pak Tubagus, ya.
Iya dalam itu kan masuk dalam perkuliahan itu dibuat standarnya. Jadi ada kebijakan dari UPPS, kampus, BPS, maupun prodi, terutama UPPS lah sama UPPS. Itu pelaksanaannya di prodi gitu ya. Terus ada lagi kalau Burus akan menambahkan. Baik, saya tambahkan. Jadi ketika kita menggunakan Lamdik ini yang dibuat oleh UIN ya, UIN Metro Lampung itu sudah betul ya, itu sudah betul ya. Artinya terkait dengan penjaminan mutu diutarakan seperti ini sudah betul. Nah, yang di Lamdik itu mengkhusus ke perkuliahan ya. Jadi penetapan standar itu kan di sini kan ada toh ya, yang nomor 11 itu ya, seperti apa ya learning organization ya, CPMK-nya. Nah, itu di situ penetapan. Kemudian tidak lain adalah nanti akan mengikuti terkait dengan profil lulusan ya. Profil lulusan ya yang ada di IAIN ini, profil lulusan ya, prodi apa langsung akan menjadi apa gitu kan. Nah, itu akan ada terkait dengan penetapan standar, pelaksanaannya seperti apa, terus evaluasi. Yang jelas pelaksanaan terkait mata kuliah disarankan itu adalah dengan PBL gitu ya, dengan problem based learning. Iya ya. Jadi problem based learning. Jadi intinya di Lamdik ini ditonjolkan terkait dengan kependidikan gitu ya. Jadi kependidikan sehingga nanti semacam RPS apa itu akan dilihat pelaksanaannya ini cocok apa tidak. Sehingga besok ketika kebetulan saja itu sudah luring, sudah tidak online, saat visitasi ada satu ya untuk simulasi, ada beberapa dosen pas mengajar itu akan dilihat juga ya di dalam proses pembelajarannya. Itu yang bisa saya tambahkan. Tadi ketika saya putus-putus karena apa ya, ini memang suasananya sangat gaduh ya, artinya di sini ini banyak sekali masuk room gitu ya, akhirnya masuk. Saya akan garis bawahi bahwa untuk Lamdik hanya ada 2 ya yang disubmit, yaitu Excel ya, Excel dan LED. LKPS menyatu di LED. LKPS iya menyatu di Excel tersebut. Jadi sudah gabung, jadi hanya ada 2. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Dengan yang 9 kriteria di BAN PT itu tidak sama seperti itu. Yang kedua, bahwa Lamdik itu tidak ada syarat perlu. Ya, seperti yang di BAN PT ya, ketika ingin sangat baik, maka SDM doktor itu harus 25%, kalau unggul itu 50% ya. Jadi tidak ada ya. Jadi ketika skor ternyata adalah 361 begitu, ya sudah, itu menjadi unggul. Artinya syarat perlu tidak ada, di Lamdik tidak ada syarat perlu. Saya garis bawahi juga di Lamdik tidak ada PEPA atau perpanjangan.